Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Davidson bergabung dengan Juna ya? Ya, karena Ya, rumah kami dekat ya, Bu. Jadi digabungkan jadi satu aja, Bu. Oke, baik. Ayu, selamat pagi Ayu. Kameranya bisa diaktifkan Ayu biar Ibu bisa lihat Ayu sehat atau tidak. Ya, selamat pagi Ayu. Anak-anak, kita akan segera memulai pembelajaran karena itu Ibu minta Ani silahkan pimpin doa Ani untuk mulai pembelajaran. Silakan Ani. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Firman kami, kiranya Engkau memberkati, biarlah semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih Ani. Ibu cek dulu kehadirannya. Kapan? Karena Davidson Juna bergabung dengan Davidson, berarti ada satu yang tidak hadir ya. Sebelum memulai pembelajaran kita supaya lebih bersemangat, sebaiknya kita nyanyi dulu ya. ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Semakin kita semua harus maju ya, maju demi bangsa kita, bangsa Indonesia ya. Bisa terbaca? Bisa besaran sedikit, Bu. Kurang Oh iya. jelas. Oke. Anak-anak, Ibu mau bertanya dulu sebelum kita memulai kegiatan, apa di antara kalian ada yang sudah pernah melakukan kegiatan pemanenan? Pemanenan ikan di kolam? Belum, Bu. Ya? Sudah atau Saya belum? sudah, Bu. Di kolam Saya sudah. belum, Ibu. Nah, gambar ini kira-kira yang kalian lihat apa dari gambar ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab? Gambar adalah melakukan pemanenan ikan, Bu. Bagaimana gambar pemanenan ikan? Apalagi yang sebelahnya itu gambar apa? Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang menerapkan teknik pemanenan ikan untuk kompetensi pengetahuannya, sementara untuk kompetensi keterampilannya yaitu melakukan pemanenan ikan. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah menjelaskan setelah kegiatan pembelajaran ini siswa mampu menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan untuk pemanenan ikan, kemudian yang kedua itu mampu menguraikan tentang langkah-langkah pemanenan ikan, kemudian yang ketiga itu mampu menguraikan teknik pemanenan ikan berdasarkan panen total dan panen sebagian, dan yang keempat itu mampu mendemonstrasikan. Sebelum melakukan panen, sobat harus menyiapkan peralatan yang dapat menunjang keberhasilan panen. Persiapan ini merupakan langkah penting dan harus sudah siap sebelum proses panen. Peralatan yang harus disiapkan adalah jaring, kantong plastik, dan air bersih jika ikan nila akan didistribusikan. Jika ikan nila akan langsung dikonsumsi, cukup sediakan wadah. Ikan nila lebih baik dipanen pada pagi atau sore hari pada saat cuaca tidak panas. Lakukan panen ikan nila secara total, maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan cara mengeringkan kolam dengan mengalirkan air keluar dari kolam hingga menyisakan air dengan ketinggian sekitar 10 cm saja. Lalu buat petak pemanen atau petak penangkapan dengan luas sekitar 1 meter persegi yang diletakkan di depan pada pintu keluar air. Dengan cara ini, maka bisa mempermudah dalam proses penangkapan ikannya. Sesudah ikan nila berkumpul pada suatu kubangan, maka bisa dikeruk ikannya. Pada proses panen ikan nila secara sebagian atau selektif, maka sebaiknya dilakukan tanpa melakukan pengeringan kolam. Sudah diamati videonya? Kalau begitu Ibu mau tanya, apa yang kalian amati dalam video tadi? Pemanenan ikan, Ibu. Karena anak-anak, untuk melakukan pemanenan ikan itu tentunya ada banyak hal yang harus kalian ketahui. Ibu contohkan bagaimana dan kapan kalian harus melakukan pemanenan. Untuk itu, kira-kira di antara kalian ada tidak yang bisa membuat dalam bentuk pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui tentang teknik pemanenan ikan ini? Saya, Ibu. Ya, silakan Delsi. Bagaimana Delsi? Silakan. Kapan
kapan waktu yang baik untuk melakukan pemanenan Iya, ikan? bisa. Ya, silahkan. Bagaimana melakukan pemanenan ikan secara parsial, Bu? Oke. Bagaimana melakukan pemanenan ikan secara total? Iya, bagaimana melakukan pemanenan ikan secara total? Ada lagi? Alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk pemanenan ikan? Iya, sebelum kita berdiskusi bersama, Ibu mau memberikan sedikit materi dulu atau memberikan sedikit penjelasan dulu tentang teknik pemanenan ikan ya. Jadi untuk pemanenan ikan itu sendiri ada dibedakan atas dua bagian, yaitu pemanenan total dan yang kedua itu panen parsial. Pemanenan total itu adalah melakukan kegiatan pemanenan ikan pada kolam budidaya secara keseluruhan. Jadi keseluruhan organisme atau ikan yang ada dalam kolam budidaya tersebut ditangkap. Panen parsial itu disesuaikan atau menyesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi kalau pasar atau konsumen mau menghendaki ukuran konsumsi misalnya atau ukuran ikan 200 gram dengan bobot 200 gram, maka yang kita panen hanya yang 200 gram. Yang berikut itu adalah tentang langkah-langkah dalam pemanenan ikan. Untuk pemanenan total itu biasanya yang pertama itu kalian mempersiapkan alatnya, kemudian melakukan pengeringan air atau air kolam atau tambak dengan cara mengeluarkan air melalui pintu pengeluaran sampai pada ketinggian air pada kolam itu hanya mencapai 10 cm. Kemudian membuat petakan penangkap seluas 1 meter di depan pintu pengeluaran. Kemudian yang ketiga itu kalian ketika ikan sudah memasuki petak penangkap, kemudian ikan diangkat ya. Jadi ikan diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam tempat penampungan sementara. Kemudian setelah dia sudah ada di tempat penampungan sementara, lalu dilakukan sortasi dan grading. Yang berikut adalah panen sebagian. Jadi untuk panen sebagian itu langkah-langkah kerjanya itu sebenarnya sama juga dengan pada panen total, tapi dia ada pada teknisnya. Pada teknisnya itu yang pertama itu sama juga menyiapkan peralatan pemanenan, kemudian mengurangi volume air ya. Biasanya ada juga yang mengurangi volume air, tapi separuh pada petani-petani tertentu mereka tidak melakukan pengeringan kolam atau tidak mengurangi volume air ya. Dan berikutnya itu adalah ikan mulai ditangkap dengan menggunakan jaring ya. Jadi menggunakan jaring atau serokan atau kemudian yang ditangkap itu adalah ikan yang sesuai dengan jenis yang diinginkan, jenis atau ukuran yang diinginkan. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan jaring, kemudian ada tertangkap ukuran yang tidak diinginkan, maka ukuran yang tidak diinginkan itu dikembalikan ke kolam. Kemudian yang berikut itu ikan yang sudah ditangkap dikumpulkan, kemudian disortir lagi. Kemudian ikan dibersihkan dari kotoran ya, jadi biasanya masih berlumpur. Kita akan berdiskusi bersama, kelompoknya masih seperti minggu kemarin, tetapi juga ada Ibu bagikan di grup ya, di grup. Iya, Bu. Iya, Ibu. Itu LKPD-nya. Silakan lihat pada Google Class ya, itu ada LKPD, kemudian materi ajarnya juga sudah Ibu unggah ke Google Class ya. Silakan dilihat di situ. Ya, Yang sudah Ibu unggah silakan dilihat, kemudian dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya. Ya. Ya, Ibu. Kerja sudah. Kalian bisa menggunakan materi ajar yang Ibu share di Google Class, kemudian bisa juga menggunakan jurnal-jurnal yang bisa kalian lihat melalui browsing, melalui internet. Di pesan itu ada Ibu kirimkan link materi ajarnya ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah? Oke, kalau supaya kita bisa sama-sama melihat demonstrasi pemanenan ikan. Ya, jadi baik, selamat pagi, kami berada di kolam dekat sebelah rumah kami. Saya bersama Junabindo. Kami akan melakukan panen sebagian atau parsial. Ya, yang pertama yaitu kami menggunakan jaring, yang kedua membutuhkan alat penangkap yaitu ember untuk menampung ikan di dalam. Saksikan kami menangkap
Son, Juna. Iya, Ibu. Jadi ini yang dilakukan adalah panen sebagian ya. Iya, Ibu. Oke, kalau begitu dipilih yang ukurannya sesuai permintaan pasar, kemudian dipisahkan ya. Yang tidak dikembalikan ke kolam ya. Siap, Ibu. Begitu ya. Iya, Ibu. Iya, Iya. betul sekali. Masuk pada sesi diskusi, mungkin ada yang mau kalian tambahkan dalam LKPD, silahkan. Ibu kasih waktu 2 menit ya, silahkan. Kita sudah dalam sesi diskusi ya. Supaya kita bisa masuk pada sesi diskusi, mungkin ada yang mau kalian tambahkan dalam LKPD, silahkan. Ibu kasih waktu 2 menit ya, silahkan. Ayu, kelompok 1 mempresentasikan hasilnya lebih dulu ya. Pemanenan total adalah melakukan pemanenan ikan pada kolam budidaya dengan cara keseluruhan melalui pengeringan tambak atau kolam dan penangkapan seluruh ikan yang ada. Tahapannya adalah sebagai berikut. Dilakukan pengeringan air kolam atau tambak dengan cara mengeluarkan air melalui pintu pengeluaran sampai ketinggian air mencapai 10 cm. Iya. Membuat peta penangkapan seluas 1 meter di depan pintu pengeluaran. Ketika ikan sudah memenuhi petak penangkap, maka dipasang saring penangkap. Iya. Ikan ditangkap dengan menggunakan serokan, jala, jaring, lakukan sortasi dan grading. Ikan dimasukkan ke dalam tempat penampungan sementara. Ada yang mau bertanya? Ayu? Mengapa penanaman harus karena saat itu suhu masih rendah. Saat siang hari terik matahari akan menyebabkan kondisi ikan lemah. Ikan di kepanasan metabolis tubuhnya akan terpacu sehingga kebutuhan oksigen menjadi meningkat. Bila oksigen yang dibutuhkan tubuh ikan dalam jumlah terbatas akan menyebabkan stres dan lemah. Kira-kira siapa di antara kalian yang bisa membuat kesimpulan? Silakan. Pemanenan ikan merupakan salah satu terpenting yang harus dikuasai oleh siswa maupun pengusaha budidaya ikan. Pemanenan ikan dibedakan atas 2, yaitu pemanenan total dan pemanenan parsial. Pemanenan dapat dilakukan pada pagi atau sore hari. Tahapan pemanenan itu dibedakan atas 2, pemanenan ikan itu dibedakan atas 2, yaitu pemanenan parsial atau pemanenan sebagian dan pemanenan total. Ya, seperti itu akan melakukan evaluasi atau post-test. Soalnya sudah ada di classroom. Silahkan kalian lihat, kemudian bisa kalian jawab ya. Jadi nanti Ibu ada kirimkan linknya, link soalnya atau link sudah lihat ya? Jadi untuk kegiatan praktikumnya itu kalian harus ikuti, kemudian buat dalam bentuk video ataupun foto. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ayu pimpin doa. Silakan Ayu. Mari kita semua datang doa. Tradisi yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin kegiatan kami dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.